Lu mau gak bayar TikTok 10.000 US dollar, kemudian TikTok akan menjalankan iklan, memilih kreator, memperbaiki listing SKU, sampai membuat ratusan video AI untuk toko lu. Kalau yang memberikan wadah menjadi wasit, pemain dan sebagainya, semua diambil alih, apakah seller harus percaya atau malah menyeramkan? Ketika definisi lu punya usaha, tapi TikTok yang akan mengkontrol bisnis lu bayar TikTok, nanti bagi komisi, semuanya diurusin sama TikTok. Kira-kira lu percaya atau enggak? Atau justru lu malah takut? Seakan-akan lu yang punya bisnis terus dilempar ke orang lain dan berharap bisa naik. Bahkan yang ngontrol adalah yang punya platformnya. TikTok tidak lagi menjual traffic tetapi mengoperasikan seller. Dokumen yang dilihat dari Business Insider menyebut TikTok Shop sedang mencari peserta untuk pilot managed services di Amerika Serikat yang dijadwalkan mulai Agustus 2026. Dalam program tersebut, TikTok akan menangani marketing toko, automated advertising dan creative testing melalui GMV Max, optimasi produk listing, pencarian dan perekrutan kreator affiliate, produksi konten termasuk ratusan video AI. Dan seller, tanggung jawabnya apa? Seller masih bertanggung jawab dalam proses pengiriman, kemudian kirim sampel ke affiliate, tapi secara rata-rata kebutuhannya itu dilempar ke TikTok. Biayanya dilaporkan sebesar 10.000 US dollar di muka ditambah komisi 10-20% per penjualan tergantung kategori. Pilot terbuka untuk seller lokal di AS dan perusahaan asing yang berjualan di AS. TikTok belum memberikan komentar resmi kepada Business Insider. Ini masih pilot AS berdasarkan dokumen internal, belum menjadi program publik global dan belum dikonfirmasi akan masuk Indonesia. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa TikTok ngelakuin ini? TikTok Shop diproyeksikan mencapai lebih dari 23 miliar US dollar penjualan Amerika Serikat pada 2026. Sedangkan Amazon diproyeksikan melampaui 500 miliar US dollar. Artinya TikTok tumbuh cepat tetapi masih jauh lebih kecil dari incumbent Business Insider. Hambatan TikTok bukan kekurangan pengguna. Hambatannya adalah banyak seller tidak bisa memproduksi cukup konten, tidak mampu merekrut dan mengelola ratusan affiliate, tidak memahami creative testing, tidak bisa mengoperasikan GMV Max secara konsisten, tidak punya supply chain yang siap menghadapi viral spike. Akhirnya dengan skenario tersebut, TikTok akhirnya mulai memikirkan, daripada gue menunggu seller yang seperti ini, kenapa gue yang nggak ambil kontrol aja? Lu bayar gue, lu kasih gue komisi, gue aturin semuanya. Lu bayangin, TikTok merasa ini penjual-penjual gue aja deh yang urus, gak bener, lu orang gak maksimal, gue ambil alih aja, nanti kasih gue komisi. Lu punya bisnis, tapi sepenuhnya kasih orang platform. Pertanyaannya, berani atau enggak? Again, walaupun kita masih belum tahu ya apakah ini akan terjadi di Indonesia atau enggak, dan isunya kan di luar alias di Amerika Serikat ini udah mulai mencari nih, ada gak seller yang mau, dan ini belum global, dan Indo sih masih belum terpilih. Tapi kalau misalnya suatu hari nanti akan masuk ke Indo, bukannya akan menyeramkan ya? Tapi sebenarnya kalian itu kurang lebih udah merasakan dampaknya teman-teman. GMV Max memberikan sistem TikTok yang atur, smart growth, bahkan banyak campaign-campaign yang tiba-tiba membuat campaign lo aktif, produk lu tiba-tiba masuk campaign, iklan lu nyala sendiri dengan tulisan affiliate commission dan sebagainya. Sampai kadang tuh seller bingung, ini kenapa iklan gue tiba-tiba aktif sendiri, kok ada muncul campaign-campaign baru, terus kenapa tiba-tiba harga gue berkurang, perasaan gue gak ada kasih diskon apa-apa deh, terus GMV gue ini gimana nih, aneh banget. Nah, tanpa lo sadari sebenarnya TikTok itu secara dikit-dikit itu udah ngambil alih, yang dimana tanpa persetujuan seller, atau mungkin sering muncul pop-up dan lu sebagai seller gak sengaja keklik. Ini kan aneh, secara TikTok nggak tahu margin lu tuh berapa, dan mereka tuh sebenarnya juga nggak peduli. Pokoknya yang mereka mau lu kasih komisi, kemudian kasih dia GMV. Bahkan sebenarnya TikTok itu sempat ingin mewajibkan seller Amerika Serikat memakai logistik yang dikontrol oleh TikTok, tetapi mundur setelah penolakan seller. The hidden trade-off behind GMV Max. Sebenarnya gue udah sempat bahas di sosial media gue, di YouTube gue udah sempat bahas bahwa GMV Max itu sebenarnya adalah fitur iklan yang dibuat oleh platform e-commerce. Keuntungan berkedok ya. Ini sebenarnya curang, jadi kecurangan berkedok keuntungan, kayak rada-rada gitu loh. Seakan-akan GMV Max ini bagus banget, dibuat lebih mudah untuk seller yang belum pernah beriklan, karena memang fitur ini dibuat untuk seller pemula dan gak paham. Justru seller yang mengerti soal iklan ini sebenarnya gak suka dengan GMV Max. Kenapa? E-commerce seperti TikTok mengontrol 4 hal sekaligus: algoritma distribusi, budget seller, eksekusi campaign, pelaporan hasil campaign. Dokumentasi resmi TikTok menyatakan bahwa ketika produk GMV Max aktif, seluruh
order organik dan berbayar atas produk tersebut dapat didistribusikan kepada GMV Max, even ketika pembeli tidak melihat atau ngeklik iklannya. Contoh, produk udah viral secara organik, affiliate sudah menciptakan demand, customer sudah mengenal brand, GMV Max sedang aktif, customer sedang membeli tanpa melihat iklan. Order tersebut tetap masuk ke laporan GMV Max. Artinya, angka GMV dari GMV Max bukan otomatis berarti penjualan yang tidak akan terjadi tanpa iklan. Tapi justru ini menjadi pertanyaan besar untuk para brand atau seller besar. Ini bukan soal iklan GMV Max bagus atau jelek. Seller kecil menilai dari kemudahan dan pertumbuhan sales. Brand besar menilai dari kontrol, transparansi, incrementality, dan ownership of learning. Karena jujur, sebenarnya siapa dari kalian yang sebenarnya notice bahwa ketika fitur GMV Max ini muncul ya 2 tahun lalu, siapa yang merasa kok margin gue makin lama makin kegerus, terus kok iklan gue seakan-akan bagus tapi makin boros? Ini jadi pertanyaan. Karena jujur, semenjak era GMV Max muncul, gua sih sangat-sangat merasa ya guys, kayak kok kayaknya profit gua makin kegerus ya semenjak ada GMV Max itu. Ya meskipun ujungnya kita harus adaptasi, tapi sebenarnya TikTok ini dalang di mana awal mula ada GMV Max. Funding the machine that owns you. Secara TikTok memperoleh data produk, mana yang paling mudah dijual, kreator produk matching, price elasticity, winning hooks, audience cluster, pola promo, dan conversion. Seller berpotensi hanya memperoleh penjualan selama program berjalan, dashboard hasil yang metodologi atribusinya ditentukan TikTok, ketergantungan lebih besar terhadap algoritma TikTok. Ketika program berhenti, pertanyaannya, apakah seller membawa pulang daftar kreator, creative learning, audience insight, dan sistemnya, atau hanya screenshot GMV? Mungkin buat seller kecil ini hal biasa, tapi untuk corporate, brand, ini justru malah membingungkan. Kok gue udah bayar iklan, gue udah ikut campaign, tapi data gue didapatkan gak transparan ya? Ditambah lagi dengan resiko ratusan video AI. Produksi ratusan video AI memang mempercepat listing, tapi resikonya klaim produk tidak akurat, visual menunjukkan hasil yang sebenarnya tidak terjadi, brand voice berantakan, kreator manusia merasa dikalahkan oleh konten sintesis yang diberi ad spend. Jadi teman-teman harus sadar bahwa dengan pertumbuhan AI di zaman sekarang, teman-teman juga harus mempelajari jangan sampai kalian ketinggalan dengan update-update soal AI. Ditambah lagi, kalau misalnya ada isu-isu seperti ini dari GMV Max, kita udah notice bahwa TikTok ini suka kayak mengambil alih bisnis para seller, sedangkan yang punya produk seller kenapa diambil alih? Dan kalau misalnya emang terjadi nanti, suatu hari nanti, TikTok ini beneran akan mengeluarkan fitur tersebut, atau mungkin memaksa seller untuk membayar dan kasih komisi semuanya TikTok yang urus, hati-hati kalian. Jadi terus pastikan bahwa kalian memahami apa yang terjadi pada tahu kalian, terus memahami bahwa kalian yang punya bisnis, kalian harus kontrol, jangan sampai nanti dibodoh-bodohi oleh sistem e-commerce dan sebagainya. Kita memang jualan di sana, tapi bukan berarti kita merelakan apapun yang terjadi pada di sana. Kalau misalnya mereka mengeluarkan satu program, fitur, dan lain-lain, kita harus menjadi seller yang pintar untuk mengakali dan bermain tetap di jalan yang aman, tapi bisa ngakalin sistemnya. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar mengenai update TikTok ini, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau masukan, silahkan diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel YouTube Rio Gandhi. Dan untuk teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang tokonya pengen gue manage, iklannya gue handle, semuanya bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, Rio Gandhi, dan Rio Gandhi, peace out.